Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi di dalam ibadah raya hari ini, meskipun dilakukan di rumah masing-masing. Saya juga dari rumah, Salatiga masih di rumah seharian lagi. Ada program lagi, ada gerakan sehari di rumah saja hari ini. Harapan saya kita semuanya dalam keadaan sehat dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati kita semua sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih, bersyukur kesempatan untuk kami kembali berdiam diri sejenak di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah ini tidak berlalu sia-sia. Engkau berbicara kepada kami semuanya, tidak ada yang terlewatkan, karena kami tahu firman-Mu itu berguna bagi kami. Firman-Mu akan menguatkan kami, menolong kami untuk hidup lebih baik. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami sekalian, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan mengajak kita belajar dari firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13, ayat-ayat yang sudah sangat terkenal bagi kita semuanya, bahkan sudah banyak yang hafal. Ayat ini tidak lain adalah doa Bapa kami. Silakan buka Alkitabnya masing-masing, saya akan membaca juga untuk kita sekalian. Saya mulai langsung pada kalimat doa Bapa kami. Saya mulai ayat 9 bagian B. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalimat-kalimat ini sederhana, kalimat-kalimat ini sudah banyak yang hafal. Bahkan karena saking sederhananya dan saking terkenalnya, kadang-kadang ini seperti mantra. Apapun masalahnya, doanya doa Bapa kami. Anak-anak kecil yang belum pandai berdoa, mau apapun yang diucapkan doa Bapa kami. Waktu sekolah ada pelajaran agama Kristen, salah satu yang harus dihafalkan adalah doa Bapa kami. Tapi ini bukan mantra, saudara-saudara ya. Justru dari doa Bapa kami ini kita akan belajar, ada komitmen-komitmen yang kita ambil. Ada perintah-perintah sebetulnya yang terdapat di dalam kalimat-kalimat doa Bapa kami ini. Mari kita lihat satu persatu hal-hal penting di dalam doa Bapa kami ini. Yang pertama, Bapa. Ingat, ketika kita berdoa Bapa kami ini, yang pertama adalah Bapa kami yang di surga. Bapa. Artinya adalah kita adalah anak-anak Allah. Allah melalui Kristus ketika menebus kita, menebus saya dan saudara, menyelamatkan saya dan saudara. Ketika kita mempercayai Dia, mempercayai pengorbanannya, sejak saat itu kita diangkat menjadi anak oleh Allah, sehingga kita memanggil Dia, memanggil Allah yang maha besar itu dengan Bapa. Betapa dekatnya ini antara anak dan Bapa, itu hubungannya sangat dekat. Pertanyaannya adalah, ketika kita memanggil Allah itu Bapa, apakah kita merasa dekat dengan Dia atau sebaliknya? Kedekatan itu terasa apabila kita memang tidak menyimpan hal-hal yang membuat hati Bapa, hati Allah itu berduka cita. Kalau masih ada dosa, kesalahan yang kita sembunyikan, pasti kita tidak nyaman untuk memanggil Dia Bapa. Sebagai anak,
kita seharusnya menyenangkan hati Bapa. Bapa sudah memberikan yang terbaik, keselamatan itu diberikan, berkat-berkat disediakan. Sama seperti kita sebagai orang tua yang sudah punya anak-anak ya, pasti mengasihi anak-anak yang diberikan. Buah perkawinan itu akan kita rawat sedemikian rupa, kita kasih sedemikian rupa. Semua kebutuhannya kita coba penuhi, apapun itu, asal itu baik, pasti dipenuhi. Begitu juga Bapa Surgawi Allah kita akan memenuhi segala sesuatu bagi anaknya. Permasalahannya adalah apakah kita merasa sebagai anak atau bukan. Ini penting, karena ketika kita merasa sebagai anak Allah, maka kita dekat dengan Allah. Jadi, perintah yang pertama, jangan katakan Bapa kalau kita tidak mau berlaku sebagai anak setiap hari. Yang kedua, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Bapa kami itu bukan hanya sendirian. Arti kami bukan sendirian. Jadi ada paling tidak 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Jadi kalau saya berkata kami, itu berarti ada orang-orang lain yang bersama-sama dengan saya. Kalau saudara berkata kami juga begitu, ada orang-orang lain yang bersama-sama dengan saudara. Dan kalau kita menghadap Allah dan berkata kami, ya, itu berarti kita tidak datang kepada Allah atas nama diri kita sendiri. Kita mengatasnamakan juga orang-orang yang ada di seputar kita. Artinya kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan, tadi saya katakan, Allah Bapa kita tuh sudah memberkati kita. Maka kita pun berkewajiban menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kita. Jadi kata kami di sini menegaskan bahwa kita tidak sendirian. Kita sebetulnya dibutuhkan oleh orang-orang di kanan kiri kita. Di seputar kita ada orang-orang lain yang membutuhkan kehadiran kita, membutuhkan kasih kita, membutuhkan perhatian kita, berkat dari kita. Jadi dengan mengatakan kami itu kita tidak boleh egois, semua yang Allah sediakan hanya untuk kita sendiri. Tidak. Allah menyediakan berkat bagi kita untuk juga menjadi berkat bagi orang lain. Terlebih berkat keselamatan. Itu kita terima dengan cuma-cuma ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itu bisa kita bagikan ketika kita menyaksikan iman kita. Sehingga orang lain mendengar siapa Kristus dan akhirnya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka berkat itu mereka juga terima. Berkat keselamatan. Jadi ketika kita mengatakan kami, kita tidak boleh egois. Jangan katakan kami kalau kita masih egois. Jangan katakan kami kalau kita masih mementingkan diri sendiri. Tapi ketika kita berani mengatakan kami, kita harus siap menjadi berkat. Yang berikutnya, Bapa kami yang ada di surga, yang ada di surga. Kalau kita mengatakan yang ada di surga, mestinya pikiran-pikiran kita dipenuhi dengan perkara-perkara surgawi. Perkara-perkara surgawi adalah perkara-perkara yang suci, perkara-perkara yang dipenuhi dengan kebaikan, dengan kasih, dengan pengharapan, dan bukan sebaliknya. Ketika kita berkata dengan yang ada di surga, bukan kebencian yang ada di pikiran kita, bukan kejahatan yang ada di pikiran kita, bukan, tapi kesucian, kebenaran, kebaikan, dan seterusnya, segala yang baik. Karena surga itu adalah kudus, tidak ada noda di sana. Dengan itu juga, ketika kita berani mengatakan yang ada di surga, kita harus sungguh-sungguh memastikan tidak ada kesalahan yang masih kita simpan. Ketika kita menghadap Tuhan,
Kita harus memastikan semua dosa kita sudah kita bereskan. Caranya bagaimana? Dengan mengakui dosa-dosa itu di hadapan Tuhan. Sama seperti ketika kita mau berjamuan kudus. Sebelum kita makan roti, minum anggur, apa yang kita lakukan? Kita mengakui dulu pelanggaran-pelanggaran kita, dosa-dosa kita. Karena dengan menyimpan dosa pelanggaran itu akan menghalangi setiap berkat yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Jadi ketika kita mengatakan yang ada di surga, itu juga harus kita pastikan kita dalam keadaan baik. Kita adalah calon penghuni surga. Di surga itu tidak ada kejahatan, yang ada hanyalah kebaikan. Jadi kita juga belajar di sini bagaimana nanti kita akan hidup di surga selama-lamanya. Pikirkanlah segala perkara-perkara surgawi ketika kita mengatakan yang ada di surga. Sebaliknya, jangan katakan yang ada di surga kalau pikiran kita dipenuhi dengan perkara-perkara dunia, kebencian, kejahatan, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikutnya, dimuliakanlah namamu atau dikuduskanlah namamu. Ya, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Ini adalah sebuah pengakuan, sebuah kerendahan hati bahwa Allah itu mulia, bahwa Allah itu kudus. Kita harus menghormati Dia. Ini adalah bentuk hormat kita, penyembahan kita kepada Allah ketika kita mengatakan dikuduskanlah namamu. Jadi ketika kita berdoa dan menyebut Allah sebagai pribadi yang kudus, dikuduskanlah namamu, dalam pikiran kita harus dengan segenap hati kita merendahkan diri di hadapannya, meninggikan namanya, memuliakan namanya, bahwa Dia adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang layak untuk kita hormati. Masalahnya, apakah kita sudah seperti itu? Jadi jangan sekali-kali mengatakan dikuduskanlah namamu sementara kita merendahkan Dia. Mungkin tidak langsung mengatakan merendahkan Dia, ya, tapi dengan tidak mempercayai Dia, dengan tidak mentaati Allah, dengan tidak mengasihi Allah, itu artinya kita sedang tidak memuliakan Allah. Jadi jangan katakan dimuliakanlah namamu kalau kita tidak menghormati Allah sebagaimana mestinya. Ya, berikutnya, datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah adalah kerajaan damai sejahtera, kerajaan yang dipenuhi dengan segala kebenaran. Jadi ketika kita mengatakan datanglah kerajaanmu, itu yang kita maksudkan adalah kita minta supaya Allah menyatakan suasana kerajaan ilahi, kerajaan Allah hadir di mana kita ada. Berbicara tentang kerajaan Allah itu bukan pasti berlawanan dengan hal-hal duniawi. Termasuk keberhasilan duniawi itu tidak berlaku di dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita mengatakan datanglah kerajaan Tuhan atau datanglah kerajaanmu, itu kita harus tidak memikirkan keberhasilan yang bersifat duniawi. Jadi jangan katakan datanglah kerajaanmu kalau yang kita maksudkan adalah keberhasilan duniawi, kesuksesan duniawi. Biasanya kalau kita berbicara tentang kerajaan yang makmur begitu, itu yang diukur adalah sukses duniawi, kekayaan, pangkat, kedudukan dan sebagainya. Bukan itu. Karena di surga nanti semuanya kita sama. Pemimpinnya adalah Allah sendiri.
dan kita semua menikmati damai sejahtera. Bukan banyak-banyakan harta, banyak-banyakan rumah. Bukan. Kerajaan Allah bukan seperti itu. Jadi jangan katakan datanglah kerajaanmu kalau yang kita maksudkan adalah keberhasilan duniawi semata-mata. Yang berikutnya, jadilah kehendakmu. Apa sih kehendak Tuhan itu? Kehendak Tuhan pastinya bukan kehendak kita. Ya. Jadi kalau kita mengatakan jadilah kehendakmu, jangan ngotot supaya kehendak kita yang jadi. Tuhan Yesus menjelang ditangkap ketika berdoa di Taman Getsemani, dia tahu persis apa yang akan terjadi atas dirinya. Dia ketakutan sehingga kita berdoa di Taman Getsemani itu keringatnya berubah seperti tetesan darah. Dia ingin supaya penyaliban itu tidak menimpa dia, sehingga dia berdoa, Tuhan Bapa Allah, kalau boleh biarlah lawan cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Sesuatu yang sangat berat yang akan dijalani Yesus waktu itu. Dia meminta supaya kehendak Allah yang jadi, bukan kehendaknya. Apapun itu yang namanya kehendak Allah, ujung-ujungnya adalah baik. Mungkin di dunia ini kita tidak merasakan atau tidak bisa melihat kehendak Allah itu seperti apa. Tapi percayalah, yang dikehendaki Allah untuk semua anak-anaknya itu adalah kebaikan. Dia tidak pernah salah di dalam mengambil keputusan. Termasuk kalau hari-hari ini kita melihat bagaimana sengsaranya, bagaimana menakutkannya corona yang masih menimpa bangsa kita. Banyak orang meninggal, banyak orang terpapar, dan itu terjadi karena Tuhan mengizinkan. Kita tidak bisa mengerti, oh Tuhan yang katanya baik mendatangkan seperti ini. Di mana baiknya? Kita memang terbatas, tidak bisa mengetahui semua kehendak Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah merancang hal-hal yang jahat. Segala rancangannya baik sempurna. Hanya saja kita tidak bisa melihat. Jadi ketika kita berbicara jadilah kehendakmu, itu artinya kita bersandar penuh. Keinginan kita mungkin tidak sama dengan keinginan Tuhan. Tuhan akan memberikan yang lain, dan pasti yang diberikan Tuhan itu lebih baik daripada yang kita kehendaki. Jadi jangan berkata jadilah kehendakmu kalau yang kita lakukan hanyalah yang kita ingin. Memikul salib itu adalah melakukan hal yang Tuhan suka, meskipun kita tidak suka. Perhatikan baik-baik. Memikul salib itu artinya melakukan segala sesuatu yang Tuhan suka, meskipun kita tidak suka. Semua rasul Yesus melakukan hal yang sama. Mereka melakukan segala sesuatu yang penting Tuhan suka. Sehingga mereka semuanya kecuali Yohanes, semuanya mati dibunuh. Yohanes sebetulnya mau dibunuh tapi tidak mati, sehingga dia dibiarkan dibuang di Pulau Patmos, meninggal dalam usia lanjut. Tapi semua rasul yang lain memikul salib sampai pada kematian, menyukakan hati Tuhan meskipun secara manusiawi itu tidak disukai. Ya kita sukai pastilah hidup enak, semuanya tercukupi, ya. Sukacita terus, tidak ada kesusahan seperti itu. Tapi ada waktu-waktu tertentu Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak kita sukai, seperti saat ini pandemi yang begitu luar biasa, pasti tidak ada yang suka. Tapi inilah saatnya Tuhan sedang menampi kita. Masihkah kita percaya? Masihkah kita melakukan kehendaknya? Atau sebaliknya kita justru balik kanan, Tuhan jahat, Tuhan tidak baik,
Nyatanya ada saudaraku yang mati karena COVID. Nyatanya ada jemaat-jemaat yang kena COVID. Dan seterusnya. Jauhlah kiranya daripada itu. Dan sekali lagi, jangan katakan jadilah kehendakmu. Kalau yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan keinginan hati kita semata-mata. Yang berikutnya, berilah kami makanan kami secukupnya. Kalimat lengkapnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Atau kadang diterjemahkan rezeki kami. Berilah kami rezeki, makanan yang secukupnya. Berilah kami rezeki. Sekali lagi ini ada kata kami di situ. Artinya rezeki yang Tuhan berikan ketika kita berdoa seperti doa Bapa kami ini, berilah kami. Itu berarti bukan hanya saya. Kalau saudara berdoa seperti itu, kami itu bukan hanya diri sendiri, tapi ada orang-orang lain yang juga membutuhkan makanan, tapi tidak bisa makan. Ya. Hari ini saya belajar mengikuti sebuah program yang namanya Kingdom Business Community. Ada tantangan di situ, ya, bahwa semua pekerjaan itu pemiliknya adalah Tuhan. Ada tantangan kita menyerahkan hak kita kepada Tuhan. Jadi kita harus menuliskan segala yang selama ini mungkin kita merasa itu adalah milik kita. Misalnya motor, rumah, tanah, perusahaan, termasuk anak-anak. Kita tulis semua, ini adalah milik Tuhan. Lalu kita sebagai apa? Kita tidak lain hanyalah sebagai pengelola, penata layang, pegawai yang dipercaya Tuhan untuk mengelola milik Tuhan. Hasilnya kita nikmati. Jadi kita semuanya bekerja sebetulnya untuk Tuhan. Tuhan yang menggaji kita. Dan kalau kita sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan, pasti kita kemungkinannya sangat kecil stres kalau usaha kita misalnya gagal. Toh itu perusahaan Tuhan, ya rugi Tuhan dong, bukan aku kan hanya pengelola, begitu ya, gampangannya seperti itu. Jadi ketika kita berbicara tentang berilah kami rezeki, itu artinya ketika kita mengelola apa yang menjadi milik Tuhan yang dipercayakan pada kita, kita mendapatkan hasil, kita ingat itu bukan milik kita. Dan dengan demikian kita akan mudah untuk berbagi. Itu bukan milik Tuhan. Kita bisa menjadi orang yang murah hati. Kita dengan gampang akan menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, yang rezekinya mungkin tidak seperti yang kita terima, masih untuk makan saja kurang. Kita bisa ambil bagian memberikan kepada mereka yang lapar, sementara kita kenyang bahkan berlebih. Jadi jangan katakan berilah kami makanan, berilah kami rezeki, kalau kita tidak peduli pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Itu artinya apa? Itu artinya harus kita berkomitmen. Ketika kita minta ampun pada Tuhan, kita harus mengambil komitmen untuk tidak berbuat dosa lagi. Sekali lagi, ketika kita meminta pengampunan dari Tuhan, ampunilah kami, ampunilah kesalahan kami. Itu berarti kita harus berkomitmen untuk tidak lagi menyimpan kesalahan atau mengulangi kesalahan lagi. Terlebih menyimpan dendam kepada orang yang bersalah kepada kita. Ada berapa banyak orang yang telah bersalah kepada saudara? Bisa hitung? Coba tengok kiri kanan saudara. Apakah ada ya di dekat saudara orang yang bersalah?
Ingat, saudara pun bersalah kepada Tuhan. Dan saudara bisa minta ampun kepada Tuhan dengan mengatakan, ampunilah kesalahan kami Tuhan. Dan Tuhan mengampuni. Tapi kalau ada orang lain yang telah melakukan kesalahan pada saudara dan datang pada saudara, ampuni aku, maafkan aku, tapi saudara berkata, tak ada maaf bagimu. Wow, sadis banget. Saudara tidak berhak datang kepada Tuhan, ampunilah kesalahan kami, kalau saudara tidak juga mengampuni orang bersalah kepada saudara, masih menyimpan dendam. Karena itu kalimat lengkapnya sangat bagus ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sementara saudara menyimpan dendam, jangan katakan ampuni kesalahan kami. Saudara tidak layak untuk meminta pengampunan kepada Tuhan kalau saudara sendiri tidak pernah memaafkan, mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Kita ini keluarga besar. Saya merindukan di antara kita satu jemaat ini tidak ada dendam satu dengan yang lain, tidak ada kebencian satu dengan yang lain. Karena Tuhan sudah mengasihi kita habis-habisan melalui pengorbanannya di kayu salib. Lihatlah orang-orang di sekitar saudara. Hapuskan dendam dari hati saudara, sehingga saudara bisa mengatakan, ampunilah kesalahan kami. Yang terakhir, bukan yang terakhir, ada yang berikutnya maksud saya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu artinya Tuhan tahu sebetulnya kita selalu berhadapan dengan pencobaan. Ya. Pencobaannya macam-macam. Melihat orang berhasil, kita iri, itu pencobaan. Melihat sesuatu yang bukan hak kita, tapi kita ingin memiliki, itu pencobaan. Tergoda untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati kita, mencari sukses dengan jalan pintas, itu pencobaan. Dan itu terus-menerus ada pada kita. Kita tidak bisa lari atau menolak pencobaan itu, tapi kita bisa mengatakan tidak. Kita tidak bisa menghindar dari pencobaan itu, tapi kita bisa berkata tidak kepada pencobaan. Jadi kalau kita berkata atau meminta kepada Tuhan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, atau jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, itu artinya kita juga harus mengambil komitmen untuk berhenti dari dosa. Jadi jangan katakan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi kita tidak mau berhenti dari dosa. Kita harus tegas mengatakan tidak pada ajaran dosa, apapun itu. Baik yang besar maupun yang kecil. Di dalam kekristenan tidak ada dosa besar dan kecil, saudara ya. Masih ingat, semua dosa itu sama, hukumannya maut. Entah itu dosa gosip, bisik-bisik begitu, ataupun mencuri, membunuh sekalipun, semuanya sama, hukumannya maut. Itu mengerikan sebetulnya. Itu dosa, itu sesuatu yang mengerikan, bukan sesuatu yang gampang. Itu melenceng dari tujuan Allah. Kita harus bertekad untuk berhenti dari dosa, sehingga kita bisa berkata, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Jangan katakan itu kalau kita tidak ada niat untuk berhenti berdosa. Kemudian, bebaskanlah kami dari yang jahat, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu juga berarti bahwa di sekitar kita ada hal-hal yang jahat, bukan saja menjahati kita, tapi juga menarik kita supaya kita berbuat jahat.
Jadi kalau kita meminta kepada Bapa kita, bebaskanlah kami daripada yang jahat, kita juga harus berani tegas menolak kejahatan itu. Jadi jangan berkata bebaskanlah kami daripada yang jahat kalau kita tidak tegas menolak kejahatan. Dan yang terakhir, amin. Ya, semua doa itu diakhiri dengan amin. Amin itu artinya iya, ya. Tapi juga sekaligus komitmen, ya, tekad untuk melakukan apa yang sudah kita janjikan itu. Amin bisa berarti seperti itu. Jadi kalau kita berkata amin, semua tekad-tekad kita dari seluruh rangkaian doa Bapa kami tadi, mulai dari Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya, yang sudah saya katakan tadi, ada tekad, ada komitmen yang harus kita ambil, kita lakukan, dan kita amini artinya kita pegang teguh untuk kita lakukan. Jadi jangan berkata amin kalau kita tidak serius melakukan komitmen kita di dalam doa Bapa kami. Intinya adalah melalui doa Bapa kami ini kita harus bertobat total. Kita sesungguhnya tidak akan sanggup untuk berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kalau kita belum bertobat secara total. Hanya melalui pertobatan totalnya kita sanggup mengucapkan doa yang paling agung yang kita kenal, doa Bapa kami. Saudara siap mengambil komitmen ini? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih karena sudah belajar betapa luar biasanya doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan. Ada hal-hal yang sangat berat sebetulnya yang harus kami ambil sebagai tekad kami untuk taat kepadamu. Tapi kami tahu Roh Kudus tidak akan biarkan kami berjalan sendirian. Engkau akan mampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan melawat satu persatu. Saat ini kami ada di rumah kami masing-masing. Dan juga yang berkumpul, Tuhan menolong. Apapun pergumulannya, Tuhan campur tangan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sehat Tuhan jagai begitu rupa. Melalui komitmen untuk kami menjaga kesehatan, pekerjaan Tuhan berkati melalui kerja keras, kedisiplinan di dalam bekerja. Karena dengan cara seperti itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tuhan juga kuduskan kami, jauhkan kami dari rasa dendam, benci satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah apa yang sudah kami pelajari melalui doa Bapa kami ini akan bawa kami hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak Surgawi, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang melalui kematiannya kita mendapatkan keselamatan kekal. Juga berkat-berkat yang dicurahkan oleh Bapa Surgawi. Segala yang baik semua disediakan, baik itu berkat-berkat jasmani, kesehatan, kesegaran, pekerjaan kita dibuat berhasil, kita tidak kekurangan segala yang baik. Juga berkat-berkat rohani, berkat damai sejahtera, sukacita dilimpahkan atas kita semuanya. Berkat penyertaan Roh Kudus yang dianugerahkan tinggal dan diam di dalam hati kita. Semua berkat ilahi tersebut akan tinggal dan menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati.
Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa taati prokes. Amin.